Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran live teaching kita untuk kelas 10. Jadi ini adalah merupakan pengalaman pertama kalian. Jadi kira-kira yang perlu kalian siapkan terlebih dahulu seperti biasa yang sudah dijelaskan Abi di awal, yaitu adalah buku tulis dan perlengkapan tulis, ya bisa pulpen atau pensil. Seperti itu supaya kalian juga bisa mencatat hal-hal yang penting. Untuk mengenai slide-nya, slide PowerPoint yang kita sajikan, itu nanti sudah ada di akun Schoology masing-masing. Jadi nggak masalah kalau misalnya kalian telat untuk menulisnya, nggak masalah. Yang penting fokus saja untuk mendengarkan. Tulis inti-intinya saja kalau misalkan dibutuhkan. Mengenai slide-nya, itu akan ada di akun Schoology di kelasnya masing-masing. Nanti di-share ya, kalau misalnya belum ada berarti nanti setelah live teaching berakhir itu akan di-share. Lalu kemudian bagi teman-teman yang mungkin tidak mengikuti live teaching pada kesempatan hari ini bisa juga melihat dari YouTube. Mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi untuk kelas 10 untuk materi matematika umum kita akan berbicara mengenai hal-hal yang di bawah ini, yaitu adalah persamaan nilai mutlak. Mulai ya, persamaan nilai mutlak. Nah, mungkin ini adalah merupakan hal yang baru karena definisi daripada nilai mutlak itu baru diajarkan di SMA. Nah, jadi kita akan berbicara mengenai nilai mutlak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini itu ada dua. Yang pertama adalah kalian dapat memahami konsep nilai mutlak. Dan yang kedua yaitu adalah kalian juga mampu menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Jadi yang pertama berkaitan dengan definisi apa itu nilai mutlak, dan yang kedua adalah bagaimana menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Oke, kita bahas dulu yang pertama ya, yaitu adalah nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu apa? Nah, ini adalah merupakan poin kuncinya, key poinnya. Nilai mutlak tersebut adalah jarak antara sebuah bilangan dengan nol pada sebuah garis bilangan. Jadi dia adalah merupakan jarak antara sebuah bilangan dengan nol pada sebuah garis bilangan. Maka kalau misalkan saya buat seperti ini, jadi simbol daripada nilai mutlak itu adalah garis 2. Jadi garis 2, nilai mutlak minus 4, maka itu artinya adalah jarak antara minus 4 dengan 0. Nah, kita cek lagi. Kalau harga mutlak 4, maka itu artinya adalah jarak antara 4 dengan 0. Maka kalau misalnya kita lihat di garis bilangannya, di sini saya punya garis bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. Nah, maksud daripada harga mutlak minus 4 atau nilai mutlak minus 4 itu tadi adalah jarak antara si minus 4-nya ke 0. Jadi berapakah jaraknya? Jaraknya itu nilainya adalah 4. Jadi ingat bahwa jarak itu tidak ada yang negatif. Harga mutlak dari minus 4 adalah 4. Lalu kemudian harga mutlak dari 4 juga sama. Karena kan jaraknya sama-sama 4. Gitu. Jadi secara singkat, tujuan untuk membuat harga mutlak atau nilai mutlak itu adalah membuat nilainya menjadi selalu positif. Jadi harga mutlak dari minus hasilnya positif, harga mutlak dari positif tetap positif. Nah, kita lihat lagi di sini. Untuk setiap bilangan real, jadi seluruh bilangan real A, nilai mutlak A disimbolkan dengan yang seperti ini, garis 2A. Itu artinya adalah bacanya nilai mutlak A. Di mana nilai mutlak dari A itu akan memiliki 3 kemungkinan. Pertama adalah positif A
untuk A yang lebih besar daripada 0, harga mutlak dari A bisa saja bernilai 0 untuk A sama dengan 0. Jadi harga mutlak 0 itu nilainya 0. Dan bisa bernilai negatif A jika A-nya lebih kecil daripada 0. Ingat ya, A-nya yang bisa negatif. Tapi nilai daripada si harga mutlaknya itu tetap positif. Jadi harga mutlak minus 4 tadi sama dengan 4. Harga mutlak dari 4 sama dengan 4. Oke, ini adalah beberapa contoh nih. Misalnya adalah contoh yang pertama. Harga mutlak dari 3. Maka nilainya adalah 3. Lalu kemudian harga mutlak dari minus 5. Nah, kalau misalkan mau dibuat cara, maka hasilnya adalah minus 5. Karena di dalamnya negatif kan, maka jadinya ketika dibuka harga mutlaknya jadi negatif kali negatif. Supaya apa? Supaya hasilnya menjadi positif. Lalu kemudian untuk yang kedua, yaitu adalah kalau misalkan ada operasi hitung di dalam harga mutlaknya. 8 kurang 14. Harga mutlaknya berapa? Berarti kita kurangkan dulu. 8 kurang 14 nilainya minus 6. Maka harga mutlak dari minus 6 itu nilainya adalah 6. Langsung saja. Lalu kemudian bagaimana kalau misalnya bentuk akar? Harga mutlak akar 5 kurang 2. Nah, berarti kita cek di sini. Akar 5 itu adalah 2, sekian. Kita butuh kalkulator untuk memastikannya berapa. Tetapi di sini kita tidak perlu hitung sampai detail sekali. Hanya mau melihat ini ketika dibuka harga mutlaknya, maka nilainya adalah akar 5 kurang 2, positif. Tidak perlu dibalik-balik. Kenapa tidak perlu dibalik? Karena akar 5 itu 2, sekian. Dikurangkan dengan 2 berarti sekitar 0, sekian. 0, sekian masih lebih besar daripada 0, maka nilainya positif. Nilai dari harga mutlak itu selalu positif. Lalu kemudian untuk yang keempat, yaitu adalah bandingkan dengan yang ketiga. 1 kurang akar 3. Nah, kita cek 1 kurang akar 3. Kalau 1 kurang akar 3, berarti akar 3 itu saja sudah 1, sekian. Lebih besar daripada 1. Berarti 1 kurang 1, sekian, maka hasilnya adalah minus 0, sekian. Harga mutlak dari minus harusnya adalah positif. Maka supaya bisa menjadi positif, maka yang di dalam harga mutlak harus dikali dengan negatif. Sama seperti harga mutlak daripada minus 5. Kan ini negatif kali negatif, maka hasilnya positif. Ini juga sama. Ini hasil di dalamnya ini negatif. Kalau dia negatif berarti nggak bisa seperti yang nomor 3. Kalau nomor 3, nilai mutlaknya itu langsung buangkan. Tapi kalau misalkan nomor 4, maka ketika dia dilepas harga mutlaknya, maka menjadi minus dalam kurung. Jadi bedakan ini simbol kurung sama ini adalah merupakan simbol daripada nilai mutlak. Jadi minus dalam kurung 1 kurang akar 3, maka nanti jadinya akar 3-nya berubah menjadi positif, negatif kali negatif, jadi positif akar 3 dikurangkan dengan 1. Ya, itu adalah untuk bagian yang pertama, berkaitan dengan definisi nilai mutlak. Oke, kita lanjutkan untuk yang kedua. Ini poin pentingnya, yaitu adalah bagaimana cara menentukan persamaan nilai mutlak. Nah, kita cek dulu langsung ke soalnya karena konsepnya sama saja, menyelesaikannya sama, kita menggunakan definisi dari nilai mutlak itu sendiri. Jadi untuk yang pertama, tentukan nilai X dari nilai mutlak 3X tambah 2 sama dengan 5. Oke, nah kita cek solusinya bagaimana. Solusinya yaitu adalah, kita buka dulu nilai mutlaknya. Maka kalau misalkan kita buka nilai mutlaknya, maka kemungkinan yang di dalam harga mutlak itu bisa bernilai positif 5 atau bernilai minus 5. Jadi bandingkan ini soalnya ada harga mutlak, di solusi harga mutlaknya sudah dibuka. Ketika dia dibuka berarti 5-nya akan berubah menjadi positif 5 atau negatif 5. Jadi ada dua kemungkinan.
Untuk kemungkinan pertama, 3X tambah 2 sama dengan 5, maka nanti untuk nilainya menjadi ini. 3X sama dengan 2-nya dipindah. Berarti 5 kurang 2 hasilnya 3 atau sama-sama dikurangkan dengan 2. Berarti jadinya adalah 5 kurang 2, 3. 3X sama dengan 3, maka nilai X-nya sama dengan 3 bagi 3, 1. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, yaitu adalah 3X sama dengan pindahkan juga minus 2-nya. Minus 5 kurang 2 hasilnya minus 7, maka nilai X-nya adalah minus 7 per 3. Jadi ada dua nih nilai X-nya. X pertama adalah 1 dan X yang kedua adalah minus 7 per 3. Nah yang ditanyakan hanya nilai X-nya saja. Jadi nilai X-nya sama dengan 1 atau nilai X-nya sama dengan minus 7 per 3. Selesai untuk yang pertama. Kita lanjut untuk yang kedua. Untuk yang kedua, tentukan nilai X dari nilai mutlak 5X tambah 4 sama dengan minus 12. Kalau tadi sama dengan 5, sama dengannya positif. Kalau sekarang sama dengannya itu adalah minus. Nah, gimana kalau misalkan dia minus? Oke, kita cek ya. Nah, kalau misalkan dia minus, ketika dibuka harga mutlaknya, maka itu menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa? Karena tadi harga mutlak itu dianalogikan sebagai jarak. Jarak tidak ada yang bernilai negatif. Sedangkan di soal, nilai harga mutlaknya negatif. Maka ketika dibuka harga mutlaknya, maka itu tidak ada jawabannya. Tidak memiliki penyelesaian ya. Berarti dari sini ingat bahwa nilai mutlak suatu bilangan tidak pernah negatif. Jadi ketika soalnya di sini sama dengan negatif, maka nggak perlu lagi dicari, langsung saja bahwa tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak tersebut. Ya, jadi jawabannya apa ya? Jawabannya tidak ada. Tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak tersebut. Lanjut kita ke soal yang nomor 3. Tentukan nilai X dari nilai mutlak X kurang 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, di sini nggak langsung sama dengan, tapi ditambah dulu dengan 5. Maka solusinya adalah kalau ketemu yang seperti ini, maka 5-nya pindahkan dulu. Atau sama-sama dikurangkan dengan 5 ruas kiri dan ruas kanan. Berarti nilai mutlak X kurang 3 sama dengan 8 kurang 5. Maka nilainya adalah 3. Maka balik lagi seperti contoh yang nomor 1. Jadi sebenarnya nilainya adalah nilai mutlak X kurang 3 sama dengan 3. Langkah selanjutnya sama seperti contoh yang pertama. X kurang 3 dibuka nilai mutlaknya, maka nilainya akan menjadi 3 atau minus 3. Jadi ada positif, ada negatif. Maka kita buat untuk kemungkinan 1 dan kemungkinan yang kedua. Kemungkinan pertama adalah X kurang 3 sama dengan 3. Dan kemungkinan kedua X kurang 3 sama dengan minus 3. Berarti X sama dengan 6. 3 tambah 3. Lalu kemudian untuk yang berikutnya adalah X-nya sama dengan 0. Minus 3 tambah 3. Minus 3 tambah 3 maka nilainya adalah 0. Jadi berapakah nilai X yang memenuhi? Jadi nilai X yang memenuhi tersebut akan ada 2 juga, yaitu adalah 0 atau 6. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya butuh respon dari beberapa orang di sini. Silakan di-unmute dulu. Insya Allah belum ada, Sir. Oke ya, jadi kalau misalnya nanti pun ada ditanyakan, bisa diketik melalui chat room kita. Oke, nah nomor 4. Jadi ada berapa soal sih sebenarnya? Ada 5-nya cuma. Jadi ini adalah yang keempat. Yang keempat, tentukan nilai X dari
Oke, kita lanjut lagi nih. Ada harga mutlak di kiri dan ada harga mutlak di sebelah kanan. Harga mutlak X kurang 2 sama dengan harga mutlak 2X kurang 1. Maka gimana cara menyelesaikannya? Kalau ketemu soal yang seperti ini, ada harga mutlak di sebelah kiri dan ada harga mutlak di sebelah kanan, maka sebenarnya penyajian penyelesaiannya itu ada dua cara. Satu adalah yang kalian bisa lihat di modul. Yang kalian lihat di modul itu adalah X kurang 2 sama dengan, nah sama dengannya dianggap satu positif, dianggap satu lagi negatif. Sama seperti contoh yang pertama. Ya, ketika dibuka harga mutlaknya, maka 2X kurang satunya itu akan bernilai dua hal. Ada positif dan ada negatif. Tetapi untuk yang saya terangkan pada kesempatan pagi hari ini adalah merupakan cara yang kedua. Karena cara yang pertama kalian bisa baca di modul, nah cara yang kedua itu akan saya terangkan. Itu adalah merupakan alternatif penyelesaian kalau soalnya seperti ini. Gimana? Itu adalah dengan menggunakan pengetahuan yang kalian pelajari di SMP kelas 8. Babnya itu adalah operasi pada bentuk aljabar. Ya. Nah, operasi pada bentuk aljabar salah satunya adalah pemaktoran. Kalau misalkan dia pemaktoran, maka ingat bentuk dari A kuadrat dikurangkan dengan B kuadrat itu adalah A tambah B, A kurang B. Kalau misalkan dia difaktorkan. Contohnya mungkin kalau di SMP adalah X kuadrat dikurang 81. Maka itu difaktorkan menjadi X tambah 9, X kurang 9. Gitu ya. Atau misalnya X kuadrat dikurang 100. Berarti X tambah 10, X kurang 10. Nah, konsep itu yang akan kita pergunakan untuk menjawab soal ini. Kalau misalkan ada harga mutlak di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi gimana? Buka harga mutlaknya, tapi gantikan dengan kuadrat. Kalau tadi definisinya adalah hanya ganti menjadi positif negatif. Kalau ini enggak, gantikan semuanya dengan kuadrat. Kenapa? Karena toh hasil dari pengkuadratan itu juga positif. Sama seperti nilai mutlak ya. Berarti prinsipnya adalah gantilah nilai mutlak dengan kuadrat. Nah, kalau misalkan ini sudah diganti kuadrat, maka tidak perlu dijabarkan. Tapi dipindahkan saja. Jadinya adalah X kurang 2 kuadrat dikurang 2X kurang 1 kuadrat sama dengan 0. Nah, barulah kita lihat kalau misalkan dia sama dengan 0, nah ini adalah A kuadrat. A kuadratnya yang mana? X kurang 2. B kuadratnya 2X kurang 1. Maka ini bisa dijabarkan menjadi seperti ini. Jadi berubah menjadi perkalian A tambah B, A kurang B. Jadinya A-nya adalah X kurang 2 ditambah B-nya adalah 2X kurang 1. Tutup kurungnya. Kurung yang kedua, X kurang 2 dikurang B. Kan gitu ya, dikurangkan dengan B. B-nya adalah 2X kurang 1. Maka hati-hati dengan pengurangan. Kalau dia pengurangan, jangan lupa untuk membuat kurung di dalam kurung. Jadi berilah dia tanda kurung 2X kurang 1. Sama dengan 0. Maka selesaikan satu persatu. Untuk yang pertama itu berarti jadinya X ditambah 2X nilainya 3X. Jadi kalau penjumlahan nggak perlu ya di dalam kurung, tapi kalau pengurangan wajib. Jadi di sini adalah 3X kurang min 2 kurang 1, minus 3. Lalu kemudian di sini buka dulu kurungnya. Kalau dibuka kurungnya berubah menjadi minus 2X tambah 1. Jadi X dikurang 2X hasilnya adalah minus X. Minus 2 tambah 1. Jadi tambah dia. Berarti nilainya adalah minus 1. Sama dengan 0. Nah ini sudah balik lagi ke pelajaran SMP kembali untuk menentukan nilai daripada X-nya. Maka akan ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu adalah 3X kurang 3 sama dengan 0. Dan yang kedua adalah minus X kurang 1 sama dengan 0. Maka untuk menentukan nilai X-nya adalah 3-nya pindah dulu. Jadi 3X sama dengan 3. X-nya adalah 3 bagi 3. 3 bagi 3, 1. Untuk yang di sini yaitu adalah minus X sama dengan 1. Minus X sama dengan 1, maka X sama dengan minus 1.
Jadi akan ada dua nilainya tetap, yaitu adalah X sama dengan minus 1 atau X sama dengan 1. Jadi saya ulangi kembali, prinsipnya adalah kalau ketemu harga mutlak di sebelah kiri dan di sebelah kanan, salah satu alternatifnya yaitu adalah dengan mengubah nilai mutlak tersebut menjadi kuadrat, dan ingat pemaktoran A kuadrat kurang B kuadrat itu A tambah B, A kurang B. Lanjut, untuk yang terakhir, yaitu adalah untuk yang nomor 5. Untuk yang nomor 5, tentukan nilai X dari harga mutlak 2 kurang X tambah 7 sama dengan 2X. Bedanya dengan soal-soal sebelumnya, yaitu adalah kalau di soal nomor 1, sama dengannya itu langsung adalah angka, tidak ada variabel X. Kalau untuk soal yang nomor 4, ada variabel X-nya, tetapi harga mutlaknya atau nilai mutlaknya pun ada 2. Tapi kalau yang nomor 5, ada nilai X, tetapi nilai mutlaknya cuma 1. Nah, itu dia perbedaannya. Jadi setiap contoh yang disajikan itu memiliki kekhasan. Jadi ada yang berbeda. Tidak sama antara contoh 1, contoh 2, sampai dengan contoh yang ke-5. Jadi pahami betul-betul bentuknya seperti apa. Nah, solusinya yaitu adalah pindahkan dululah si 7-nya. Konstantanya pindah. Berarti jadinya adalah nilai mutlak 2 kurang X sama dengan 2X kurang 7. Jadi berpindah menjadi 7. Nah, langkah selanjutnya itu adalah mirip seperti contoh yang nomor 4. Yang sama dengan nilai mutlak. Artinya, dia diubah ke dalam bentuk kuadrat. Jadinya adalah 2 kurang X kuadrat sama dengan 2X kurang 7 kuadrat. Jadi walaupun dia tidak memiliki nilai mutlak, tapi tetap dikuadratin untuk salah satu alternatif penyelesaian yang nomor 5. Oke ya? Nah, lalu pindahkan. Selesaikan seperti yang nomor 4 tadi. Pindahkan dia. Kalau misalkan dipindahkan berarti jadinya adalah 2 kurang X kuadrat kurang 2X kurang 7 kuadrat sama dengan 0. Ingat lagi konsep ini, tadi tetap sama, A kuadrat kurang B kuadrat itu difaktorkan menjadi A tambah B, A kurang B. Berarti A-nya di sini adalah 2 kurang X, B-nya adalah 2X kurang 7. Oke, maka A tambah B-nya gimana? 2 kurang X tambah, tidak perlu tanda kurung kalau tambah, 2X kurang 7, lalu 2 kurang X kurang, perlu tanda kurung? Perlu. 2X kurang 7, sama dengan 0. Kita operasikan X dengan X, min X tambah 2X, berarti hasilnya X. 2 kurang 7, maka hasilnya adalah minus 5. Untuk yang di sebelah sini, oke, saya buat dulu berarti X kurang 5 ya. Lalu untuk yang di sini buka tanda kurungnya berubah menjadi min X kurang 2X. Hasilnya adalah minus 3X. 2 tambah, jadi tambah ya karena di sini negatif kali negatif. 2 tambah 7 hasilnya adalah 9. Oke, itu hasil pemaktorannya. Maka berapa nilai X? Tetap tujuan kita tadi mencari berapakah nilai X. Maka ada dua kemungkinan juga seperti biasa bahwa X kurang 5 sama dengan 0. Dan kemungkinan kedua min 3X tambah 9 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan, pindahkan 5-nya langsung dapat X sama dengan 5. Lalu untuk yang kedua pindahkan dulu sebenarnya adalah min 3X sama dengan minus 9. X-nya sama dengan 9 minus 9 dibagi dengan minus 3. Maka hasilnya adalah 3. Oke. Nah, apakah ini menjadi langsung jawaban? Hati-hati. Karena untuk soal yang nomor 5, bedakan soal yang nomor 4. Kalau yang nomor 4 ada harga mutlak di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Kalau soal nomor 5, tidak ada harga mutlak untuk di sebelah kanannya. Jadi harga mutlaknya tetap 1. Penyelesaiannya alternatifnya sama, yaitu adalah kuadratkan kiri dan kanan. Tapi bedanya adalah
Kalau yang nomor 5, jika tidak ada nilai mutlaknya di kedua ruas, maka soal ini wajib untuk dites di soal. Nomor 4, tidak. Disunahkan, ya misalnya lebih bagus kalian mengetes di soal. Tapi apakah harus? Tidak. Nomor 5 harus. Kalian harus tes di soal. Ya, nomor 5 ini juga alternatifnya. Ini adalah salah satu alternatif yang saya paparkan yang berbeda dengan modul. Gitu. Jadi kayak modul adalah cara pertama, kalian bisa baca di situ, lalu kemudian untuk cara keduanya adalah cara yang ada di sini. Oke, jadi ini wajib dites. Kalau tadi nomor 4 kan nggak wajib dites ya, kalau sekarang wajib dites. Tesnya gimana? Tesnya adalah masukkanlah nilai X yang didapat ke dalam soal. Soalnya apa? Soalnya kan tadi adalah nilai mutlak X kurang 7, 2 kurang X tambah 7 sama dengan 2X. Itu ya soalnya. Nilai mutlak 2 kurang X tambah 7 sama dengan 2X. Maka jika X-nya sama dengan 5, tadi X sama dengan 5 kita peroleh, kita substitusi nilainya, X-nya gantikan semuanya dengan 5. Nilai mutlak 2 kurang 5 tambah 7 sama dengan 2 kali 5. Kita tes. Berarti nanti jadinya adalah 2 kurang 5 minus 3. Nilai mutlak minus 3 hasilnya 3. 3 tambah 7 maka hasilnya adalah 10. Sama dengan 2 kali 5, 10. 10 sama dengan 10. Maka ini benar. Berarti X sama dengan 5 benar, memenuhi. Ya. Bagaimana dengan X sama dengan 3? Kalau kita cek X sama dengan 3, maka nanti jadinya adalah 2 kurang 3 tambah 7 sama dengan 2 kali 3. Nilai mutlak 2 kurang 3, nilai mutlak minus 1. Karena 2 kurang 3 itu minus 1. Nilai mutlak minus 1 hasilnya adalah 1. 1 tambah 7, 8. Kita cek yang di sebelah kanannya, 2 kali 3. 2 kali 3, 6. 8 sama dengan 6. Jelas bahwa ini adalah merupakan pernyataan yang salah. Maka kalau misalkan sudah dites di soal, X sama dengan 3 itu menyebabkan jawabannya jadi salah. Maka X kurang 3, X sama dengan 3 itu tidak bisa diambil. Ya, di sini dia tidak memenuhi untuk X yang sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya itu tidak 2. Jadi bukan 5 atau 3, tapi hanya 5. Jadi hanya 5 yang memenuhi, sedangkan 3 tidak. Oke, saya rasa itu saja untuk kesempatan pada pagi hari ini. Jadi yang kita pelajari tadi, saya ambil kesimpulannya sedikit. Yang pertama adalah nilai mutlak. Nilai mutlak itu adalah merupakan jarak bilangan terhadap 0. Maka ingat bahwa nilai mutlak, nilainya pasti positif. Yang di dalam nilai mutlak bisa positif, bisa negatif, dan bisa 0. Oke, lalu kemudian kalau misalkan ada di persamaan nilai mutlak, tanda nilai mutlaknya muncul 2 kali, maka salah satu alternatifnya bisa dikuadratkan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Lalu selesaikan secara aljabar, dan aljabar ini sudah kalian pelajari di kelas 8 SMP. Ya, jadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi saya via WA, jadi nomor saya juga sudah saya terterakan di situ, atau kalau misalkan mau melalui email juga bisa. Tapi yang fast respon yang paling cepat itu adalah melalui WA. Jadi kalian bisa konsultasi dengan saya atau dengan guru matematika yang lain. Ada Pak Erwin dan ada Ibu Yati ya. Oke, itu dia. Terima kasih, saya ucapkan ini adalah buku-buku yang bisa sebagai referensi. Nanti slide ini akan saya berikan ke wali kelas masing-masing dan saya upload di Schoology. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.